Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya muliakan ayahanda saya, pengurus Masjid Al-Amin yang sangat bersahaja bersama dengan seluruh jajaran pengurus masjid yang berbahagia. Yang saya muliakan Bapak Lurah Ahmad Dukeleng bersama seluruh jajaran Lurah Ahmad Dukeleng yang berbahagia. Mukarram Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe bersama dengan istri, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, birokrat yang sempat hadir pada malam ini, ibu-ibu majelis taklim, dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya merasa sangat tersanjung karena aku lo menceramah lengkap mana itu tempat tanggal lahir nala decing deto na tu pemakadaan ka na binina si bawa anakna supaya na semua fatawai kalolo. Alhamdulillah, saya memang di Sengkang ini tinggal sudah lebih banyak umur saya daripada di kampung. Saya pas tamat SD di kampung, tinggalkan kampung di paling terpencil di Sinjai, lereng Gunung Bawakarai, biasa giga menrek oro Gunung Bawakarai. Biasa di sana orang itu ngarar tu ke becu dari aso aku timui engkaman ni apa lengan na tawe menrek oro angka nama denret tedong bembe mapalepuk karya asar. Bahkan ada keyakinan aku rangi turun 30 juz di Mekah dan Madinah, 10 juz turun di Gunung Bawakarai. Jadi itu aku rangi gare 40 gesok iro 10 gesok sanrui mimising dega kata penderita missing iro. Itu saya saksikan dulu waktu saya masih kanak-kanak, masih di lokaman asengka masih sekolah. Waktu tanangi ro dega itu dega apa ngena ya. Dan saya juga pernah naik di sana itu sekali seumur hidup saya, mudah-mudahan tidak berulang. Yang kami toro Korea soro onron atau 42 di sana itu. Bahkan engkak koro gunung dengan gunung itu ya memang sangat jalannya sangat terjal dan juga agak senarupa pada batu mirkoi naula leti tawe iya nderasa tawe letena siratal mustaqim. Jadi kumeloki selama ri akhir mati gare enreki koro coba-coba asal selama ni malete koro berarti itu ri akhir matu selama ni dinan reki piranaka roh Gunung Bawakarai roh menurut keyakinannya orang. Alhamdulillah nrewo kapole Sengkang mak guru engkanang kasih di waktu makato baka ke kampungnya. Itu yang saya bahas. Alhamdulillah barakatnya roh saya bahas tentang iro. Kemudian dia naga kata minre lete kilitina siratal mustaqim. Dito naga tahu koro lo tarima wahyu iro 10 gesok roh
Itu naga kata mah palepe dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Ina barakana sekolahna asa dia. Saya yakin andai kata tidak meninggalkan kampung, termasuk saya pelakunya di sana. Iya nakur. Mami tahu ya. Nah, zaman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj ya, setiap hari, setiap tahun kita laksanakan ini kita laksanakan karena pertama kita mengenang sejarah magi nama Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama karena waktu itu adalah amul huzn. Rasulullah sangat sedih magi nama sibobala dan Nabi ta nasabak mati binena. Ini itu pengeluta Khadijah. Datang Umar bin Khattab, ya Rasulullah, kamu terlalu sedih. Ada putri saya namanya Hafsah, ubeni isruna Allah Ta'ala. Nabi tidak mau. Ada lagi namanya Khawlah, menawarkan kepada Nabi, engkau makunrai namanya Saudah, ubeni isruna Allah Ta'ala. Nabi juga tidak mau. Datang lagi Abu Bakar menawarkan putrinya, ya Rasulullah, ubeni Aisyah malololak dek. Maka Nabi pun juga tidak mau. Maka Nabi itu sebetulnya adalah Nabi yang paling setia di antara seluruh nabi-nabi. Pangulutan Nabi Sulaimana, engkamu fi binina mak benini igana benina pangulutan Sulaimana cedek mau bawa 100 bawa kasih 100 benina. Yaitu si anaknya Sulaimana itulah asana pangulutan Nabi Daud benina 100. Anaknya Nabi Daud itulah Sulaimana 300 benina. 300 termasuk Ratu Bulqis, itulah istrinya Nabi Sulaiman. Diceritakan dan secara lengkap dalam Al-Quran. Ina bita yaitu ngomongin mak bene cini temakwah agayasan wang Allah Ta'ala suruh Muhammad ia pateno ditasandra agama ina rekomak bene kufaiman yang selama ini mendukung kamu, yang selama ini membantu kamu adalah hanya Khadijah. Waramperanna Khadijah mufake madakwah, waramperanna Khadijah mufake musuh ke kampung-kampungi tampawi pa kampungi sininne rumpake madakwah Muhammad waramperanna mana binimu. Ima ko kewe musti mak bene ko paimang nasaba narekko de mo bene paimang de natasan rapat disengangi. Ia ko pat disengangi de gaga Muhammad de nagaga nalulungung umat di munrimatu. Makanya ipahangi kara-karana sampajangi seke puasai gara-gara mak bene paimang nabita. Jadi Rasul itu adalah orang yang paling setia kepada istrinya, tidak mau sekali menikah karena mengenang bagaimana perjuangannya bersama dengan istrinya. Ketika berada di Gua Hira menerima wahyu pertama, ketakutan Rasulullah, ia mendukung, ia memberikan motivasi kepada Nabi Muhammad adalah istrinya Khadijah. Ketika Nabi kedinginan, ia memberikan selimut adalah Khadijah. Ketika Nabi lapar, ia memberikan makan adalah Khadijah. Ketika Nabi gelisah, yang menenangkan adalah istrinya Khadijah. Maka Nabi tidak mau menikah gara-gara apa? Dia mengenang betul-betul jasa-jasa istrinya. Engkau ini perintah napa Allah Subhanahu wa taala, maka mesti mak beni ku Muhammad, napa mak beni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keliru kalau ada orang yang mengatakan Nabi tak pak beni-beni, tidak. Beda lah kait tadi bu.
ialah kaitai di nanti kita macam cuana dia nanti sing mak bedae tapalu ni faham dia pertama teh jadi mang ada kau mati ki misalnya Rasul itu tidak mau sebetulnya tidak mau. Nah maka karena Nabi begitu sedih gangkana ripal lalang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa kemudian naik ke langit. Maka dia tafan riteh maka tosif oleh na fole Masjidil Haram na lori Masjidil Aqsa magi na de na langsung pole ri Masjidil Haram langsung menrit langit. Padahal dalam hadis dan banyak riwayat menyebutkan maka kedai ia roka baitu rilalanna Masjidil Haram pas-pas silem pusi segi menre nah sebab itu patenganna langie patenganna tanai pas di mana Ka'bah berdiri namanya Makkah silem pusi segi menre masih geengke langie agasanna masih geengke langie yang dari itu Baitul Ma'mur. Akoniro di Baitul Ma'mur naite nabita 50,000 70,000 malaikat mutama as-sosok mutama masampaja ki Baitul Ma'mur nade naleri poema onrong egana ro malaikat mapamulro tuero lutu mako kede na paja as-sosok 70,000 malaikat mutama kro nade na rewa begitu banyaknya malaikat. Kenapa ketika Nabi Mi'raj tidak dari Masjidil Haram langsung ke atas padahal jumpu siseng Baitul Ma'mur si bawah Masjidil Haram pas di atas Ka'bah magi Nabi tanama lalu joro dari Masjidil Haram lalu di Masjidil Aqsa maka itu fanritata iya Masjidil Haram rilalana Masjidil Haram angka Ka'bah. Disinilah asal muasal syariat pengulutta Ibrahim alaihi salam itelae sempajang. Ibrahim Ismail akrum munro masempajang dan syariatnya disitulah dimulai di dalam Masjidil Haram khususnya di depan Ka'bah. Kenapa Nabi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Yerusalem Palestina? Karena ternyata di Palestina juga adalah tempat pelaksanaan ibadah salat yang disyariatkan kepada nabi-nabi Bani Israel. Ini kira nabi-nabi Bani Israel mapamula pangulutan Nabi Yakub. Lahirlah generasinya Yakub. Termasuk Nabi Yusufu kemana nih kor Bunyamin dan seterusnya. Ternyata di sana juga melaksanakan ibadah salat. Maka kenapa ada perjalanan malam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa adalah untuk jamaat baina syari'atain, adalah untuk mengumpulkan dua syariat yang pernah ada, syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang ada di Mekah dan juga syariat Nabi-Nabi Bani Israel yang ada di Yerusalem. Makanya kenapa sekarang tidak pernah kaum Yahudi berhenti membombardir itu, kecuali sekarang sudah ada gencatan senjata karena mereka mengaku bahwa itulah kampung kami, itulah tempat kembali kami, disitulah turun wahyu nabi-nabi kami, disitulah melaksanakan ibadah salat nabi-nabi kami dulu. Makanya mereka mengaku itu adalah kampung nenek moyang kita. Kemudian sempajanna pangulut Ibrahim beda dengan salat nabi-nabi yang lain. Ia ni milik napa suku pong Allah Subhanahu wa taala. Pekugi cara pong Allah taala pas suku ipak kasiwia sempajangnya ia dari itu mengumpulkan ibadah syariat yang ada di Mekah
dan juga syariat salat yang ada di Yerusalem, Palestina, Masjidil Aqsa. Ia sampajana nabi-nabi riolo pada padana panguluta Nabi Adam. Ia sampajana panguluta Nabi Adam pas mesui polir suruga mutamaki linoi masempajangi duan rakang sempajat toba sana. Maka inilah ibadah salatnya panguluta Nabi Adam alaihissalam. Menurut riwayat, ia sampainya panguluta Nabi Adam waktu natoba. Maka mapamula panguluta Nabi Adam engkau memang niaseng sempajang. Siaga sampajana Nabi Adam waktu natoba duan rakang. Nasabari nari tarima toba na pangulutan Nabi Adam nasaba lewa sempajang. Bening ini na sempajang pangulutan Nabi Adam depa iterima toba na. Pangulutan Nabi Daud mengetahui sempajang na pangulutan Nabi Daud. Maka Nabi tak si decen na sempajang pembetulan nama pakro. Si kesing sempajang itu sempajana panguluta Daud. Maga sempajana panguluta Daud jam 8 sampai kira-kira jam 2 harus tidur. Kurang lebih 6 jam. Setelah jam 2 harus bangun 2 jam untuk salat. Setelah 2 jam harus bangun lagi 2 jam untuk salat. Ia sempajana pangulutan Nabi Daud. Makanya seluruh ibadah pangulutan Nabi Daud itu ibadah salatnya adalah ifigaui nafigau riunni tania riasai unni fana sempajang alena. Dan salah satu ibadah yang paling afdal kata Rasulullah adalah sempajana pangulutan Nabi Daud. Puasa yang paling afdal adalah puasana pangulutan Nabi Daud. Ya kuwni tindrai mula wonni moto masampaja wik kedua ricapa wonni nina pako asoi mapuasai siaso buka siaso mapuasa makorma teru-teru ya panguluta Nabi Daud alaihissalam. Itu sih sempajana panguluta Nabi Musa. Ia pernah sempajan dari keungkap haralunna. Iya. Engkau tahu tu makna Muhammad apa kero? Ia pernah sempajam macam cawe nasa anak itu nalo masih kau kena perlu. Kau ke masalah na. Napa lo masih ke masa sempajam? Cucuk tu ya tu. Nasabah makum itu tu sempajam pangulutan Nabi Musa. Jadi kau engkau tahu malau mas sempajang, lo mak Jumat, lo mak berjamaah, engkau pahat jana berarti sempajana Nabi Musa itu. Ya ko ongka tahu ia pada moto sampai jam penni nari ko ongka hajan angka na perlu angka masalahna sampai jam Nabi Daud yaitu panguluta Nabi Isa pikir saya sampai jam lena rokok suju ya apa rokok suju ya mereka suju bawang. Maka inilah kenapa kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj dari Mekah ke Palestina dulu baru naik ke atas, karena ini mau dikumpulkan seluruh ibadah salat yang pernah dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Ada syariat ibadah salat di Mekah yang diluncurkan oleh panguluta Ibrahim dan cucu-cucunya, anaknya, dan juga ketika di Palestina juga ada ibadah salat yang juga dilaksanakan oleh Bani Israel. Dan ternyata satu induk panguluta Nabi Ibrahim adalah pangulunna sininna Nabi. Panguluta Ibrahim na pubene panguluta Siti Sarah dega ganat na Siti Sarah na pudangi lakenna abene ko Ibrahim mai ma bene kada dia ulama bene saya setiap pada mundi dia ulama bene maka de Sarah edeng ya ko de tamak bene na nabi ki suro ki kira-kira ko mate ki matu na de gawe jatta ni gana patri agama na pong Allah Taala man rasa itu aku de gawe yakiya makoni syukur na nasaba mencaji bene nabi ka sana tapi harus ko mak bene
Ternyata pangulut Ibrahim cemak bene. Setianya pangulut Ibrahim tu cemak bene. Ya kepala mulura kaba bene ikut wana pale jello kakak maka dai niga sitina jauh bene. Maka dai sara nang karje pembantu tak kembali banu tak bene. Ternyata Siti Hajar pernah bekerja di rumahnya, di rumah tangga Ibrahim alaihissalam. Itu Siti Hajar kenapa diambil sebagai pembantu di rumah Ibrahim? Karena Ibrahim itu adalah seorang petani sekaligus juga pengembala. Nama Resa Oye. Ternyata Siti Hajar itu adalah orang Mesir yang ahli di bidang air, perairan. Benema kokoe insinyur perairan, profesor di Tujuna Waye. Maka ini juga kaitannya dengan air Zam-Zam itu sebetulnya adalah kenapa Zam-Zam ini ada? Nasabari Faguluta Hajar. Memang Hajar itu melahirkan anak, kemudian menimbulkan dan memunculkan air Zam-Zam yang tidak ada putus-putusnya. Karena ternyata memang bukan secara kebetulan, ternyata memang Siti Hajar adalah ahli di bidang perairan. Makanya maka Ibrahim kepala na setuju ke bandar pada na, maka dikawinkanlah dia. Dia namita matam putong pengurus Siti Hajar mengimpuri Sarah. Alena sure la kenna alena tu mengimpuru kai mang. Jadi makutubu makun raya. Sedangkan alena masuro, nah alena macet. Apalagi narik kode memang turu kok, napamu. Akhirnya apa yang terjadi? Pangulut Ibrahim membawa istrinya yang sedang hamil ini ke Mekah. Kenapa? Nasabatul macam ini Sarah mengimpuri. Dia sedang macam mengimpuri majapa kita miti sarang kanak naya de gaga. Sesanan rewe boleh Mekah pangulut Ibrahim tiwi ibini nan sabeloni memana elutu ki kampona Yordania. Matampu Siti Sarah. Padahal kajak-kajau nih napa matampu otun nama lolos yang pangulut Ibrahim dia lo matampu ternyata macam ni nama tampu. Jadi madari itu tuh bu aja mau capek madari itu itu makun raya tapak macam apa kadalek nah iya apalagi nara kufuri pancing ya rona ro pancingan ro napa lakai yolo napa beni yolo lakenna terpancing matampu tapang katona tampuna lena kasiapa dilahirkan adalah Ishak. Inilah Ishak ini adalah juga anaknya pangulut Ibrahim dari Siti Sarah, yaitu si Ismail adalah putra dari Ibrahim juga dari Hajar. Maka dua kelompok, satu di Mekah, satu di Palestina. Dan sama-sama beranak pinak, semua melaksanakan ibadah salat. Nah, Ishak ini melahirkan Yakub. Yakub melahirkan 12 anak dan turun temurun itulah dikenal dengan Bani Israel. Yaitu si dari keturunan Ibrahim jalur Hajar yaitu menjadi keturunan panguluta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah untuk kembali mengenang ini. Bahwa riolo tu masampajan memen itu puan nene muriolo dari jalur Ismail. Jokka ko jolo di Yerusalem Masjidil Aqsa nasaba masampajan tuti puan nene mukro dari jalur Ishak. Nah, kemudian dari sana masampajan lebita sampajan rakaat ada 2 rakaat sampajanna aki Masjidil Aqsa ternyata mega malaikat macuri menurut nabita napa mamiraja nabita kesimpulanna na terima nabita sampajan 5 waktu adalah untuk menyempurnakan ibadah salat sebelumnya. Engka iro sempajang onna roh pada padana pangulutan Nabi Adam yamina sempajang nasabat tobai lo iterima tobatna. Makanya dalam syariat Nabi Muhammad angkato ya sempajat tobat. Ceritana sempajana pangulutan Nabi Daud
Wani pina sempajang, maka juga pada syariat Nabi Muhammad engkau asa sempajang pening salat lain. Apakah ia tahajud, apakah ia witir dan sebagainya. Pangulutan Nabi Isa alaihissalam ruku sujud, maka salat yang disyariatkan kepada Muhammad adalah engkau rukukna, engkau sujudna. Karena kumpulan seluruh ibadah-ibadah salat yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu, engkau tutup bawang, engkau rokok si basuju bawang, engkau tudak bawang. Maka datang syarat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan seluruh ibadah-ibadah salat itu dalam satu salat, membagi seluruh gerakan-gerakan salat yang pernah dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Jadi ketutuk ibu, Allahu Akbar. Kita berdiri menghadap ke kiblat menurut Ibnu Arabi adalah bentuk kesiapan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu menjadi syarat sah mesti tutut tawe nareko lima sempajang bahkan rukun berdiri magina totong, karena itu menunjukkan bahwa betul-betul siap menghadap kepada Allah. Ya keilmu itu tamata takbir Allahu Akbar, angkat tangan itu adalah bentuk kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puang agi perintahmu puang, saya angkat tanganku, saya hormat kepadamu ya Allah, apa perintahmu saya siap laksanakan. Ruku adalah bentuk kepatuhan. Sujud adalah puncak penghambaan seorang hamba kepada Allah. Duduk di antara ada sujud, duduk tahiyat adalah introspeksi diri. Kenapa harus introspeksi diri? Kadang-kadang kita sudah salat, kadang-kadang sudah ini, tapi ternyata makanya Nabi diperjalankan di langit itu banyak disaksikan oleh Nabi di langit, termasuk dalam riwayat Anas bin Malik, fartu bi qaumin ulaloi siddi wawang lahum azfarun min nuhasin, engka kanukunna yang terbuat dari besi-besi, yakhmisuna wujuhahum wa sudurahum, menggaruk-garuk wajahnya dan juga dadanya. Faqultu man haula ya Jibril, Jibril ni gane mapakorokidone lampe kanukuna na palen sendiri kakang yang gangkana ancuru jukuna rupana ancuru jukuna rona na kakang. Maka dia pangulutan Jibrilu, haula allazina yakuluna luhuman nas, iane tau kujengi mandre jukuna pada narupa tau. Maka dia agi asang nandre jukuna pada narupa tau na pojewi pau purimun riwi tau. Ini bu angka itu matuk ya roh na puje masyir-syir agi-agi anu na caca tau na syir-syir maka ini juga nanti akan diberikan kuku tembaga dan akan mencabi-cabi wajahnya sendiri dan juga dadanya, capu maka lepu capu imatu jukuna itarisi jukur Allah Ta'ala napar makur matur zaman nakaka matur. Kenapa? Karena dia suka menceritakan keburukan orang lain. Bahayanya itu nariko cerita jana tawe namu mega ibadata uding capu nasabari pas teman-teman itu ya ko cerita tawe ia tu tahu cerita itu teman-teman itu menyaman nyawan alena magi nasabade nak kamala na yale ngamala iya na tu cerita ngi maling ngamala matur. Jadi kong ka cerita jaki bu terima kasih kis teman tapi majasa di weekend kalinga ko dito makwa atau makwa kita itu cerita-cerita namu makwa gitu di namu maketemu kita itu cerita na maja mapul lagi sedih apalagi terkait dengan jabatan kita nasabar sudah bercerita salah kita ya le jabatan tak misalnya cai pakai sedih pindah dingin. Maka ini ternyata disaksikan oleh Nabi ketika Mi'raj di langit. Sedangkan panguluta Aisyah pura cicengero joka kibolana Sofia iro Sofia binina tu Nabi iro Sofia otuna letukar pangluta Aisyah
maka dia fanguluta Aisyah Nabi ta hasbuka min Safiyah kaza wa kaza. Iku surah Allah Ta'ala iku si bawa Safiyah pada ku yehe pajallo si bawa Indo jari akatanya fanguluta Aisyah dena mere cerita jai Safiyah tapi isyarat maka deh Rasulullah hasbuka ma'a Safiyah apa ke agak apa Nabi ta Aisyah bening itu mamicu ko riwayana tasi ko bomana ngi sininna wayna tasi nataro jane itu umuade umpo itu padahal Islam kada ada pangluta Aisyah mapakuwa ngi magi iye pajjello naibar makade iye pajjello we Nabi ta makasila do bodina tandena si 77 ya to si Safiyah ya to nama bolo nama bondeng makoe apa dendo lima apa koe ma pance ma bonde ma bolo maka dia mengala Aisyah surah Allah Ta'ala ana Nabi ta maka bening mamicu ko wena tasi itu lu bikok bungi wena tasi itu sit di tasi lino narkop bo gara-gara iya tu mufo itu jadi bayangkan sedangkan mak pakai pengluta Aisyah yang parah ke Nabi ta maka dimukuk bongi tasi itu makanya itu jangan coba-coba terlalu banyak cerita-cerita cerita atau cerita jana tahu Pak maka Nabi ta deh maka sahabat Isra Allah Ta'ala iji cerita na cocok je mak miturna figau yano maka dia tu ya segiba na ku cocok apa kau dia na cocok mau cerita fitnah sana lebih biasa pi dan itu ini sangat bahaya sekali inilah termasuk yang bisa menghancurkan amal kita bapak dan ibu makanya hati-hati inilah salat yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sebetulnya kenapa Nabi ta Isra Mi'raj pertama tadi setidaknya ada beberapa alasan diantaranya karena Nabi bersedih meninggal istrinya yang kedua Nabi bersedih karena meninggal pamannya hampir bersamaan meninggalnya Abu Talib dengan pengluta Khadijah alasan yang ketiga naik ke langit Nabi itu adalah karena untuk menerima salat makanya salat itu degaga alasan deta sempajang bu ya kode itu leto mas sempajang tu daki dari kode itu leto dah mas sempajang leuki deto leleu mas sempajang mak bendreng ni bawang dan kita mak bendreng gerakan lima tak na bawang mas sempajang dari kode nule gerakan lima tak dia nule ke impus mana ni dia naga kedo misalnya besok mana dia naga cukup dengan ului mani kedo ngi sempajangnya kalau tidak bisa lagi wah kepala ini bergerak juga karena serba palat alat juga maka cukup hati yang masih mengingat ini yang melaksanakan salat dan ngeram maniati sempajangi mapakui ngegerakkan sempajana dengan hati takbir dengan hati dan sebagainya hatinya tidak mampu lidahnya tidak mampu cukup dengan gerakan matanya saja onro de gaga alasan de na sempaja tawe selama engkau mufa parengarana iya mina de gaga kewajiban masempajang nareko de gaga parengaran termasuk itu de gaga parengara kematin roki di iya kematin roki de tawajib masempajang namun taman ni subuhe bahkan erin ni tetepe itu deta madorakan reko deta masampaja kematin dotong muki nasaba dena wajib masampaja tenareko dena meringerang pertanyaannya ibu aku matin roki meringar ke gidi de berarti aja deta masampaja kematin roki pada deta meringerang ia pun tidak wajib masampaja tawe dari kemakasnya peringarana jadi ku ceki masampajang jangan bawa nih insyaallah dia nama aja kimas sampaja tuh maka sisa angka tapi ingka si masalah nasabah misalnya si bulat deki ndak apa-apa tunda saja salatnya lekong kata jama ndak pakai yang putih mas sampajak ki bahkan mohon maaf berani kayak maka deh ia ke persoalan robot tinggi agak dari tatawuri kade agak je botingnya si
siaga pakai memen ni misalnya loki mangantar dan sebagainya yang mu per elina badai siaga memeng ya gencungnya siaga memeng elina taran dia yulim meli tapi eri tanah si pasang paimu dia amana singom pe iro pipi kiri pipi kanan kama jatuh di ta mitala datu bayane ro di bibir bawah bibir atas jamana seimbang misalnya ya kalau si kimajeni misalnya na balik dan sebagainya weh mana serasa ki dena magaga yang penting kuncinya masampaja ki tarik pasti jama ni sampajata mutama loro deta sampaja na sabab makar kada anau nando pesani pasti jama si bawa sarai. Ini saya lebih ringan karena ada dalilnya wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dena loro ki agama tak man rasa-rasa. Yang penting masuk saja tengok muki. Ini to si buaya materu-teru. Sopiri ki misalnya merah ju panda ma pepe materu-teru dena kana petu apa saja matutuni. Bahkan ini sopiri misalnya atau ungka jama-jamang deno lima puasa nasabak jama-jamana nasabir jama-jamana materu-teru si tahu ma pakututur jama-jamana ia panak balanca bini nama jabalanca anakna marongko sadasmeko iro na jama kasih na deno lima puasa nareku iro na pigo jama-jamana aja nama puasa. Yang penting usaha kamu ilo ma puasa ya kota pak bu deno lit perengin apa kebuka tetap iman dan niari misalnya napa mapalari mendajuk pandang misalnya talu mamuju pak mabela-bela mamuju mangkutan abah tetap dia menahan dulu nah kau dia nuli perengi minum nih nah agan apa kau bahasanya we mesti gana sulu imun ditemangkin sulu jena imiru bawang alena mafidia dena nasuli puasana tapi matu nareko paja ni iro jama-jamanna musti ma puasa ni peimeng temangki nasulu iro laba-laba ko paja ni jamanna angkana jamanna maring dengan naruntu misalnya dena na meresa puasana misalnya maka harus tetap puasa. Ketentuannya tadi tetap berniat melaksanakan puasa di malam harinya dan tetap ketika pagi-pagi tetap menahan dulu. Ia panabuka narekodesi senale perengi dibolehkan dalam agama. Salat pun juga seperti itu. Kemasan pajak misalnya nadega sisa kesempatan untuk pegawai nasabah engkasi sengero jama-jama desi di salai de namaga ke pasti jama isalai kampungnya yar gede isalai kampungnya wedi engka dalalena maka dia panglute Ibnu Abbas nahnu najma'u baina as-salataini bil Madinah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bila safarin wala matarin wala khauf. Maka dia panggil Abdullah bin Abbas biasa nasi figau di Masjid Nabawi di Madinah pasti jama sampajangnya tan neto gara-gara bosi tan neto gara-gara musuh nania tan neto gara-gara alulungan mabela. Jadi boleh. Saya biasa konsultasi dengan guru-guru tayal yang magai di Putangata masalah begini. Sebagian guru mengatakan ia upalalo tapi betinggi mi atau tidak betinggi mi upalalo mapakor ia kupang antara betinggi dia nak naik. Kalau saya lebih longgar lagi namo pangantara betinggi odi itu mah pasti jama yang penting mas sempajanya lebih mui mapas jama daripada tulis suruh maka dia itu dari mas sempajanya sabade malala mabela aku mau bali bola mi botingi misalnya lebih mui mapas jama daripada desi sana sempajang nan ya angka memang modal lelena kegentingi tidak ada masalah nabi tak ya teriolo pura nabi tak ya rotu naki musuh ya tapi gentilah dem itu ke musuh asalna nabi tak loy masam pajang isa ang kita kapo musuh de na pajang musuh tak kapo lo de permasam pajang isa nabi tak tama subuh
Dia pernah sampajan Nabi ta. Dia pernah pura sampajan isai isulu si bawa subuhe tamal roe. Dia na pajang musuhe. Gangkan na kesimpulanna 5 waktu sampajang dia na sampajang Nabi ta utur. Magam na sampajang Nabi ta. Soro mani musuhe na napa nakalla sampajan Nabi ta 5 waktu cicing. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kondisi-kondisi tertentu. Ini tadi ada yang tanya juga saya di manasik. Ustaz, irsanya kasar. Kul rewki ke joka kinasang odi naga makasar teki boleh napa to joka. Misalnya tu meluju pandang, odi niga tamak jamak kasar memang nak boleh napa to joka. Maka daka aku mapasi jama mua bawang uding dem noding Makassar aga pasireng ibu ya ko jama bawang berarti teteirakan na utuh. Misalnya loro asara ipasi jama ki boleh napa tojoka asala mutamamu iya mina de naud dinar ko de panatama waktu pertamai misalnya waktu loro asala mutama ni maban ni tawe mengkalingan ni bang odini mapasi jama eparakang loro eparakang asara deno ding Makassar dua magi nasaba depa tasale bolata iya fanot ding kasar tawe nareko malalan ni asanna idza darabatum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas salat dari kemalalako di nama gagah mukasar sempajamu. Tapi nareko tasalaini bolata ya ke paha tasalaini kampota misalnya lama dukeleng taman misalnya ko aga sendaro bagian primar ya tampangan nah lama dukeleng ka kelur hata ini letun ni tampangan mutama loroi wodini jamak kasar aga ya sejamak kasar ijama yang sabat dua tu sempajang figau cicem kasaran nasaba iri pekiwi ira paera kana mencaji dua maka toro fa menarik konrewo ki pole ju pandang konrewo ki pole ju pandang ia keletut ni bolata taman ki lama dukeleng misalnya berarti dena naud diki Makassareng agama ni pilih berlaku jamak mani bawang mapasi jamak mani bawang berlaku dena na berlaku kasarenge magi nasabat letut ni de bolata jadi narik kude pai sale kampung ya rega boleh ya rekan reweki na letuk di boleh reka kampungnya dena na berlaku kasarnya yang berlaku adalah hanya jamak menjamak terus ustaz engkau tu berlaku di Jupandang keletuka ke berlaku di Jupandang dena di jamak kasarang di mufa magino di mufa nasabab memang engkau bolata ki Jupandang tapi dia takur merada aku kila mak dekul merada kesaingkangi berarti ilepa-lepa yang sendiri ke Jupandang udiki mak jamak kasar ku bolata di Jupandang kecuali nareko nania ke mitoni lete laju pandang lo mitoni salaiwi lama dukeleng sengkang ko di pandang lo munro malika dapureng berarti dena nauding Makassar keleti bulan ke Jupanda magi nasabab memang dianggap disitulah rumah tempat tinggalnya tapi jamak berlaku. Ingat ibu, bedakan antara jamak saja, kasar saja, atau jamak dan kasar. Selama ini kan kita lakukan adalah azimah. Azimah itu berapapun rakatnya dan ia pai figauin dari kemutami utuh nah.
Itu namanya azimah. Itu yang selama ini kita laksanakan. Subuh dutu subuh, loro petarakan dutu loro. Agi satu loro mapamula lesa matana seletu tamasara. Loro mu pasaner. Jadi kalau ada orang yang salat misalnya lo mani makbat tawe di asaraina sama sempajang loro berarti de pada mania kalah tetai adaan asal namagi nasabab watun namufa loroe nasampajang asara de pada batawe Allahu Akbar Allahu Akbar Allah pas kurema takbir ihram mak batun itu ke masjid lanjutkan salat duhurnya masih dianggap waktu duhur. Tapi dari kemaban itu yang apa takbir berarti dia berlaku sudah masuk asar berarti dari kosalimatu nakalla maniasana beda cerita dari ko jama ya ko jama'i berarti dua salat memang dilaksanakan sekaligus. Azimah rukhsah keringanan itu jamak saja berarti tetap utuh rakatnya tapi dua langsung dilaksanakan dalam satu waktu. Qasar saja berarti dia pasti jama'i cuma meringkas loro dua rakaat 3 jam kemudian rates misalnya loro asara aku pangkep lepe masampaja misalnya 2 rakaat qasar saja boleh. Tapi selama ini kita lakukan jamak qasar dipasti jamak ini sahabat dua langsung sampaja figau ikasaratoni ia rapai rakaman mencaji dua. Itu yang selama ini kita lakukan. Bapak Ibu saya muliakan, ini kamu pasti dulu cerita tapi malah lempun ini TT10 nih kurang CD memohon barakah Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf kalau ada yang kurang dari apa yang saya jelaskan. Memohon ini rezeki Allah taala simata kita tambah tepeta menceng ibadata dan insyaallah pengetahuan pengalaman kita semakin terbaharukan. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.